خلق الإنسان فعلمه البيان وهداه إلى ما فيه سبيل القرب منه سبحانه وتعالى والتعرف عليه. نحمده على ما هدانا وما أرشدنا وما وفقنا. Beliau mengawali pembicaraan beliau dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya dan mengajarkan manusia dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada kita untuk petunjuk dalam kebahagiaan dan juga petunjuk yang nyata kepada kita semuanya. جمع كريم نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ini perkumpulan merupakan perkumpulan yang sangat agung yang kita mengharapkan insyaallah semua dari kita masuk dalam ayat Allah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, mendengarkan ucapan dengan baik dan juga mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. نصلي ونسلم على المعلم الأعظم سيدنا محمد صاحب المقام الأفخم. Salawat yang mulia dan salam yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada pengajar yang termulia, teragung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang termulia. الذي شرح الله سبحانه وتعالى به صدورنا للإسلام وهدانا بدعوته إلى أعظم ما أكرم سبحانه وتعالى هذا الإنسان. Yang mana dengan beliaulah Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan hati kita untuk memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Islam, dan juga dengan beliaulah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk nikmat yang tertinggi dan teragung, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فاعلموا أن الله أدامكم في هذه الرياضة المباركة ألا وهي رياض العلم والتعليم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dan Anda semuanya berada di dalam taman-taman surga ini. Taman yang dipastikan oleh Rasulullah, taman ilmu dan taman pelajaran dan penyebaran agama. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Dalam satu hadis Nabi bersabda bahwa sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho dan senang dengan apa yang telah mereka perbuat. فإذا توجهتم إلى طلب العلم لا بد من انبعاث النية الصالحة الصادقة المخلصة لله في خدمة هذا الدين. Maka demikian mulianya tugas yang Anda beban dan nikmat yang besar diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka pertama kali yang perlu kita wasiatkan adalah untuk ikhlas dan sungguh-sungguh di dalam belajar agama ini murni karena Allah Subhanahu wa taala, menegakkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. وتذكروا في ذلك الجماعة المباركة الذين جلسوا حوالي رسول الله وأخذوا عنه أحكام هذا الدين. Dan ingatlah beberapa bagaimana dahulu generasi-generasi pertama kita, yaitu para sahabat yang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam waktu singkat kemudian bisa bermanfaat demikian luar biasa. كيف أنهم أصبحوا بعد رسول الله يحملون هذا المنهج العظيم وهذه الأمانة العظيمة ليبلغوها إلى الناس في جميع الأقطار. Bagaimana mereka memahami tanggung jawab dan juga tugas dan beban yang sangat besar ditanggung oleh mereka semuanya. Mereka semua setelah wafatnya Rasulullah semuanya menyampaikan amanah tersebut keluar dari kota Rasulullah, bukan karena benci kepada kota tersebut, tapi memahami tanggung jawab untuk menyampaikan risalah dan juga amanah yang dibebankan oleh Rasulullah kepada mereka ke seluruh penjuru bumi. Inna al-ihsas bil-mas'uliyah hawl hadha ad-din wa hadha ash-shar' al-masun huwa al-asl fi ta'allum al-'ilm حتى يكون المتعلم وهو يعلم أنه سوف يكون خليفة لرسول الله وأنه سوف يمضي بدين الله وأنه سوف ينشر شرائع الله ما يجعله ويحفزه على أن يكون طالبا مثاليا. Maka merasa akan beban dan tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan dan amanah ilmiah tersebut
supaya dia menjadi talib ilm atau pelajar percontohan yang bisa diikuti oleh semua orang. Untuk menyampaikan tersebut adalah asal pertama kali yang terpenting untuk orang yang menuntut ilmu tersebut. الذي مضى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على معرفة بعظمة هذه الرسالة وأن تبليغها للناس ولو نفد العمر ولو مضوا بالأموال كلها ولو مضوا إلى البلاد البعيدة وضحوا بالأشياء الكثيرة وجدوا أن ذلك واجبهم وأن هذه مسؤوليتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana para sahabat memahami mas'uliyah dan tanggung jawab tersebut sehingga para sahabat mengorbankan semua hartanya dan juga mereka berangkat menuju ke seluruh penjuru dunia untuk menyampaikan amanah Rasulullah tersebut sehingga mereka melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kita semuanya untuk menjadi khalifah Rasulullah SAW. ومضت الأزمان والله يبعث في كل خلف عدولا يأخذون هذا العلم فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين إظهارا لهذا الدين. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah bahwa Allah mempersiapkan setiap masa pengganti Rasulullah, penerus perjuangan Rasulullah dari orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya, yang dengan mereka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dan menafikan dari orang-orang batil yang berusaha merusak Islam, yang berusaha menghancurkan agama Islam dan juga معنى أنهما يحمل أحملان من شرائعه وهما مسؤولان عن تبليغ هذه الشرائع. Maka apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui ada di dalam pundak kita, amanah untuk kita sebarkan sebisa yang kita lakukan. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في هذا الشأن وخفف على الأمة بقوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بلغوا عني ولو آية. Dan demikian besarnya tanggung jawab ini sehingga Rasulullah pun menyampaikan kepada kita, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. الذي يعلم مسألة في الدين هو عالم بهذه المسألة فهو من العلماء عليه مسؤولية أن يعلمها وأن يبينها للآخرين من الجاهلين. Maka siapa yang memahami akan ilmu warisan Rasulullah ini sedikit atau banyaknya, berarti dia termasuk di dalam kategori ulama dalam bidang tersebut. Wajib bagi dia untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak diketahui dari sekitarnya. إنها لمن مهالك الأمة إذا المتعلمون فيها لم يهتمون بشأن نشر العلم والفضيلة في الجاهلين منهم. Maka salah satu bentuk kemunduran untuk umat ini ketika kita mendapati seorang santri atau pelajar ilmu tidak memiliki greget yang besar di dalam hatinya untuk menyampaikan apa yang dia ketahui kepada sekitarnya. إنما يتعلم كل طالب علم هو مسؤوليته حول أمته المسلمة في بلده وفي جهته وفي منطقته. Maka setiap orang yang memiliki ilmu tersebut bertanggung jawab kepada sekitar dan masyarakatnya, baik di kotanya atau di kampungnya. بمعنى أن نقول لكم أنكم مسؤولون عما تعلمتموه. Sesungguhnya kami sekali lagi menyatakan semua yang kita ketahui kita mendapatkan tanggung jawab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang kita miliki. من الذي ينظر الشرائع إلا العلماء. Siapa yang kita harapkan untuk bisa menolong agama ini kalau bukan orang-orang yang memiliki ilmu? ومن يبين الأحكام إلا طلبة العلم. Siapa yang akan menjelaskan akan hukum-hukum agama ini kalau bukan para santri? ومن يعرف الناس عن الميراث العظيم الذي خلفه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلا من أكرمه الله تعالى بالتعلم له. Dan siapa yang akan bisa menjelaskan kepada semua masyarakat akan mulianya warisan Rasulullah ini kalau bukan orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Allah dan dimuliakan untuk bisa belajar di semisal pesantren ini. Inna mas'uliyat at-tabligh lil-'ilm hiya mas'uliyat al-anbiya war-rusul. Sesungguhnya ini adalah tugas yang besar karena tugas ini adalah tugasnya para nabi dan rasul. Wa nu'min anna ar-rusul addaw ar-risala wa ballaghuha. Dan
Dan kita meyakini dan beriman bahwa semua nabi menyampaikan amanah tersebut dengan baik. أوذوا وعودوا وما منعهم ذلك عن التبليغ والتبيين. Mereka disakiti dan mereka diterca dan dimusuhi, namun hal itu tidak mengurangi semangat mereka untuk menyampaikan amanah. أنتم تقرؤون في القرآن عن تبليغ أبو الرسل سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. Kalian baca di dalam Al-Quran, semisal contoh bagaimana ayah seluruh para anbiya yaitu Nabi Nuh di dalam berdakwah. كان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فإذا دعاهم استغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah bahwa ketika Nabi Nuh mengajak mereka, mereka mengejek dan juga menjadikan pakaian mereka ditutupkan kepada muka mereka, dan mereka pun juga menutupi telinga mereka. Mereka tetap di dalam keangkuhan dan kesombongannya. كانوا يقولون لا أنت تدعونا ونحن آذاننا في أصابعنا في آذاننا لا نسمع ما نقول وقد غطينا عنك وجوهنا فلم نرك ولم ترانا لما تدعونا أنت. Demikianlah keadaan umatnya Nabi Nuh zaman dulu. Mereka seakan-akan mengatakan, kau ngomong silakan bicara wahai Nuh, tapi kami tidak mendengarkan ucapanmu. Kita letakkan tanganku atau jariku di telingaku, dan juga kami tutupin mukaku seakan-akan aku tidak melihat sama engkau sama sekali. فما منعه قولهم ذلك عن أداء الرسالة لأنها أمانة كلفه الله تعالى بتبليغها فهو ما زال يبلغ. Tapi apapun yang dilakukan oleh para umatnya, mereka tidak menerimanya. Namun Nabi Nuh tetap menyampaikannya karena merasa dan memahami bahwa ini tanggung jawab besar yang dibebankan oleh Allah kepadanya. فلما يئسوا من عدم صدقه وعدم تبليغه قاموا إليه وضربوه حتى إذا أغمي عليه. Dan tidak jarang umatnya pun juga memukuli Nabi Nuh, dan sampai Nabi Nuh pun juga terkadang pingsan dari cacian dan juga celaan mereka. حتى إذا أفاق قام وبدأ في دعوته مرة ثانية وهو متبسما في وجوههم بغير تكدر لأنه يعلم أنها المسؤولية التي ألقاها الله تعالى على عاتقه عليه الصلاة والسلام. Tapi setiap mereka melakukan hal tersebut dan penyiksaan, ketika beliau bangkit kembali dalam keadaan sadar, pertama kali yang beliau lakukan tetap menyampaikan risalah dan amanah tersebut dengan penuh senyum, karena hatinya penuh dengan rahmat dan memahami bahwa ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. يقومون إليه ويضربون ثانية وثالثة فإذا ما أفاق قام ودعاهم إلى الله ولم ييأس بقيامه بدعوة الله. Sekali dua kali yang mereka lakukan sampai pingsan dan bangun, tetap yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah menyampaikan risalah ini dengan baik setelah pingsannya tersebut. وتسمعون من دعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وجحود قومه وعدم قبوله عليه الصلاة والسلام. Dan kalian pun juga mempelajari dan mendengarkan cerita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabarnya di dalam menyampaikan dan juga menceritakan akan menyampaikan dakwah dan risalah ini kepada umatnya. ما منعه ذلك عن تبليغ رسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه. Tidaklah umatnya yang menolak atau membencinya menghalang-halangi beliau dari menyampaikan tugas dan amanah yang dibebankan oleh Allah kepadanya. معاشر المسلمين والمسلمات يا طلبة العلم إن هذه الأحوال التي مضى بها الأنبياء والرسل من ثباتهم في قيامهم بدعوة ربهم وتبليغهم عن الله لخليقة الله كما كلفهم لهما من أجل الدروس التي نأخذ منها أنه الواجب الذي ينبغي لكل واحد منا ومنكم أن يخاطب نفسه وأن يحملها على أن تكون قائمة فيه. Memahami akan kejadian dan juga sejarah yang dialami oleh para anbiya dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kesungguhan dan kesabarannya beliau-beliau di dalam menyampaikan dakwah tersebut, ini merupakan salah satu pelajaran terpenting untuk kita melanjutkan pelajaran-pelajaran kita, supaya kita bisa melanjutkan dan meneruskan perjuangan para nabi-nabi tersebut. وإياكم أن يكون فكركم في ذلك الدنيا هي التي تتبع وأنتم لا بد أن تقيمون الدين الذي هو الأصل
الذي إذا ما استقام عليه الإنسان قومت له حياته وقومت له أموره وشؤونه الدنيوية جميعا. Dan inilah tanggung jawab besar yang ada di dalam kehidupan kita. Adapun tentang kehidupan duniawi, maka sebetulnya dunia akan ikut kepada akhirat. Maka ketika kita istiqomah di dalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, kita istiqomah di dalam melaksanakannya, maka dunia pun akan ikut kepada kita dan juga akan lurus dunia tersebut selama kita lurus di jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah. قال الله عز وجل في كتابه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Dalam Al-Quran Allah berfirman, andaikan mereka mau istiqamah lurus di dalam jalan kami, maka kami akan memberikan hujan kepada mereka dengan hujan air yang sangat deras. والدنيا قد تعرضت لنبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فرفضها. Dan dunia sendiri pun menawarkan diri kepada Rasulullah untuk dimiliki secara sempurna, namun Rasulullah menolaknya. Qatha'a Makkah wa Dibala Makkah talabna minhu an yanqalibna lahu dhahaban fa'aba sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan kepada Rasulullah bebatuan kota Mekah dan gunung-gunung kota Mekah menjadi emas murni untuk Rasulullah, namun Nabi faham bukan itu kemuliaan, maka Rasulullah menolaknya. 3 أيام ولم يدخل إلى بطن رسول الله ما يدخل إلى بطن كل ذي كبد رطب. Dan kita baca dalam hadis bagaimana tidak jarang 3 hari Rasulullah tidak ada sesuatu yang masuk dalam perutnya, apapun yang masuk yang bisa untuk mengganjal perutnya beliau baik dari air atau makanan. ولما التقى بسيدنا جبريل عليه السلام قال له يا جبريل هي 3 أيام ولم أزل طاويا لم يدخل إلى بطني ما يدخل إلى بطن ذي كبد الرطب. Dan beliau jumpa dengan sama malaikat Jibril menceritakan juga bahwa sejak 3 hari tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh hewan yang hidup masuk ke dalam perutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سمع الحق عز وجل هذه الشكوى من نبيه وحبيبه وإذا بصوت ودمة عظيمة. Dan ketika Rasulullah menyampaikan kepada malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala memahami akan hal tersebut dan juga menyampaikan kepada nabinya. Rasulullah annaha as-sa'ah qad qamat. Dalam tafsir disebutkan Rasulullah mengkhawatirkan seperti murkanya Allah tersebut karena mikirkan dunia, seakan-akan kiamat akan terjadi kepada dunia ini. Qala lahu sayyidina Jibril alaihi salam kalla ya Muhammad innama huwa Mikail amin khazain al-amin ala mafatih khazain al-ardi jami'an. Malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad itu bukan murkanya Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah suara malaikat Mikail yang dipasrahin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan rezeki semua makhluk. Anzala Allah Sayyidina Mikail alaihi salam wa jaa ila Rasulillah wa qala ya Muhammad inna Allah qad sami'a shakwak wa huwa yukhayyir baina an takun rasulan malikan aw nabiyyan rasulan. Datang malaikat Mikail kepada beliau dan menyampaikan, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memahami engkau bercerita kepada malaikat Jibril tersebut dan Allah menyuruh untuk memberikan pilihan kepada Anda, apakah Anda untuk menjadi seorang rasul raja atau sebagai nabi yang hamba sahaya biasa. Bain an yakun rasulan malikan aw nabiyyan 'abdan. Jadi rasul seorang raja ataukah seorang nabi yang dia sebagai hamba biasa. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sayyidina Jibril. Maka Rasulullah memandang kepada malaikat Jibril. Nadrata man yastashiru fil amr. Meskipun Rasulullah demikian mulia tapi meminta isyarat kepada malaikat Jibril. Fa asyara bi yadihi sayyidina Jibril alaihi salam an tawadha. Malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Rasulullah lebih bagus tawadhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal akhtaru an akuna 'abdan nabiyyan. Kemudian Nabi bersabda, aku lebih memilih untuk menjadi seorang nabi yang hamba sahaya biasa. Kam min lailatin bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawiyan ala batnihi. Berapa banyak malam-malam dilalui oleh Rasulullah perutnya lapar, tidak ada makanan. Walam yakul lahu ta'amun illa al-ma. Dan tidak ada makanan yang masuk dalam perut Rasulullah kecuali
kecuali hanya air putih. قالت السيدة عائشة في صحيح البخاري تمر علينا نرى القمر أو الأهلة 3 مرات ولا يوجد في بيت رسول الله نار إنما أكلنا الأسودان الماء والتمر 3 شهور ولا يوجد في بيت رسول الله نار. Dalam ucapan Sayyidah Aisyah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa Sayyidah Aisyah berkata, terkadang lewat sama kami dan kita melihat 3 bulan hilal atau 3 bulan sabit, kita lihat 3 kali, dan di rumah kami tidak ada api yang bisa kita bakar. Makanan kita pada saat itu hanyalah al-aswadan, yaitu kurma dan air. وقد يأتي الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسل إلى بيوت التسع فلا يجد في بيته ما يغري به ضيفه. Dan terkadang datang tamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keadaannya biasa-biasa. Rasulullah kadang tanya kepada 9 istrinya, apakah ada makanan untuk diberikan kepada tamu? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka ihtimamu bihadha al-amr fi shan ad-dunya li'anna al-arzaq qad takaffala biha al-khallal. Supaya kita memahami demikianlah pandangan Rasulullah tentang urusan makanan dan juga rizki. Tidak menjadi pikiran yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala telah bertanggung jawab dan juga Allah Subhanahu wa taala menanggung semua rizki makhluknya. ولا يعني ذلك أن الإنسان وأن طالب العلم لا يدبر ولا يتفكر ويفكر في شأن تدبير رزقه وإقامة الأسباب. Bukan berarti yang saya sampaikan ini kemudian santri tidak usah mikir dunia atau memikir urusan-urusan pribadinya dalam urusan kesehari-hariannya. ولكن المصيبة العظمى إذا صار طالب علم الدين يفكر في شأن الرزق والدنيا أكثر من شأن أن يبلغ علوم وآداب وأخلاق سيد المرسلين سيدنا محمد وهي الرسالة العظيمة التي ألقيت على عاتقه. Yang menjadi musibah terbesar bagi kami adalah ketika seorang talibul ilm menuntut ilmu dan santri, dia ternyata pikirannya tentang dunia dan juga masa depannya, kepikiran dunia lebih besar daripada kepikirannya dia untuk melanjutkan tanggung jawab ini dan menyampaikan ilmu yang dia terima dari guru-gurunya kepada masyarakatnya. واعلموا معاشر الطالبين والطالبات أنكم إذا طلبتم العلم لله فتأدبوا مع الله في طلب العلم. Maka setelah kita memahami, wahai semua santriwan dan santriwati, bahwa kita menuntut ilmu ilmu ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. لا ينبغي لطالب علم ولا لطالبة علم وهو في طلب العلم أن يقع في معصية لله. Maka tidak sepantasnya seorang santri atau penuntut ilmu dia terjerumus di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ويصر على معصية وهو يعلم أنها عند الله عظيمة. Atau bahkan mungkin dia tetap berada dalam maksiatnya padahal hati kecilnya memahami bahwa ini adalah menentang dan bermaksiat kepada Allah. فهل يا ترى أن يكون عبد محارب لله أن يعطيه الله سبحانه وتعالى سر هذا العلم؟ Pahamilah, tidak mungkin wahai saudara-saudaraku, orang yang selalu bermaksiat dan menantang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menganugerahkan kepada dia rahasia ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ma'asi hiya ibarah an nuqat sauda wa dhulma 'ala al-qalbi idza ma halat 'ala qalbi al-insan anna lahu ba'da dhalika an yakuna min ahli al-'ilm wal 'irfan. Maka maksiat itu adalah sebuah ungkapan titik hitam yang ada di dalam hati kita yang akan menghalangi dari pemahaman ilmu dan juga cahaya ilmu tersebut, dan tidak mungkin orang bisa mendapatkan rahasia dan keagungan ilmu dengan titik hitam tersebut yang memenuhi hatinya. Yahfaz talib al-ilmi 'aina an yanzura ila haram. Maka hendaknya seorang santri menjaga matanya, jangan sampai matanya dipandangkan kepada yang haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadratu samun masmum min siham iblis al-marjum. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa pandangan haram adalah anak panah yang beracun yang dikirim oleh iblis terlaknat kepada kita. Yaqulu Allah Ta'ala man tarakaha nadrat al-haram min ajli abdaltuhu imanan yajid halawatahu fi qalbi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, siapa
siapa yang meninggalkan pandangan haram, di depannya dia bisa melihat haram tapi dia tinggalkan karena aku, maka akan aku ganti di dalam hatinya kelezatan iman yang dia bisa rasakan kelezatan tersebut di dalam hatinya. Wa syayatinil insi wal jin qad sukhirat lahum asbab hatta yu'ridu alaina wa nanzur ila mafasida wa muharramat harrama Allah alaina an-nazar ilayha wa la siyama talabatil ilmi wat talibat al muta'allimat فينبغي لنا أن نحفظ أعيننا عن النظر إلى ما حرم المولى. Dan betapa banyak setan-setan baik setan jin atau manusia berusaha merusak urusan kita ini dengan mereka menggunakan berbagai macam cara dan fasilitas untuk memudahkan kita memandang dengan pandangan-pandangan yang haram yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن النظر إلى الحرام يشغل الفكر بالحرام وإذا اشتغلت الفكرة بالحرام ضعف عند الإنسان الحفظ، عند طالب العلم التركيز، عند طالب العلم الاهتمام والجد بالأمر المهم الذي هو الجهاد العظيم ألا وهو التعلم والتعليم. Maka ketika seorang santri memandang sesuatu pandangan yang haram, pandangan haram tersebut akan mempengaruhi otaknya sehingga otaknya selalu berpikir dan juga menghayal hal-hal yang diharamkan tersebut, dan itu akan mengakibatkan otomatis lemahnya kemampuan kita di dalam berhafal dan juga akan mempengaruhi kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mulia. ما الذي يجعل طالب العلم يضيق صدره ويصير على عدم فهم للعلم إلا المعصية. Dan tidak ada yang membuat hati menjadi sempit dan juga sulitnya kita memahami pelajaran dan cahaya ilmu kecuali sebab terbesar adalah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. لماذا طالب علم لا يكون همه وفكره في التحصيل والجد والاجتهاد؟ لأن الفكرة قد دخلت عليه فكرة المعصية والنظر في الوقوع في مخالفة الرب. Dan tidaklah menjadikan seorang santri tersebut menjadi malas dan juga tidak sulit untuk menerima hafalan dan juga pemahaman ilmu, kecuali penyebab utamanya adalah pikiran-pikiran maksiat yang ada di dalam otaknya, dan juga bahkan mungkin berusaha untuk mempraktekkan dan juga melaksanakan maksiat tersebut dengan program-program yang dia programkan dalam otaknya dia. اعلموا أنكم مسؤولون على شريعة رسول الله. Maka ketahuilah bahwa Anda semuanya adalah orang yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang risalah Nabi ini. بتعلمها وبالعمل بها ثم بتعليمها. Anda diberi oleh Allah bisa belajar, maka Anda harus mengamalkan dan juga berniat untuk mengajarkannya dan menyampaikannya. وقد ورد عن سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. Diriwayatkan dari Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, barang siapa yang belajar ilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka dialah orang yang disebut termulia di kerajaan langit. La budda an tukhatib nafsak ya talib al-ilm annaka la budda an ta'mala bima 'alimt. Maka harus kita sekarang juga untuk kita niatkan dalam diri kita supaya kita meniatkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Wa annaka la tata'allam min ajli an tukhtabar. Dan jangan kemudian Anda berpikir belajar hanya untuk ikhtibar atau ujian saja. Walakinnaka tata'allam min ajli an tatahayya li haml ar-risalah. Tapi Anda belajar untuk mempersiapkan diri supaya memegang tanggung jawab besar yang mulia ini dari Allah. Wa litakuna rajulan salihan fi hadhihi al-ummah. Dan supaya menjadi salah satu dari orang saleh dari umat ini yang dibanggakan oleh Nabi. Wa litakuna warithan li sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Dan supaya kita menjadi pewaris yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi Wa wasallam. litakuna musliman nafi'an muntafi'a. Dan juga bisa menjadi seorang muslim yang memberikan manfaat kepada sebanyak orang. As'al min al-haqq 'azza wa jalla an yulhimkum ar-rushda. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi ilham oleh Allah untuk kepada yang bermanfaat kepada kita. Wa an yuthabbitakum 'ala al-haqq fi aqwalikum wa af'alikum. Dan Allah menetapkan kita di dalam kebenaran baik dalam ucapan kita dan perbuatan kita. Wa an yarzuqakum al-'ilma wal 'amala bih. Dan juga Allah memberikan rezeki kita ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Wa an yaj'ala ma
ينفعكم أولا. Dan kita mohon kepada Allah supaya apa yang kita ketahui, ilmu yang kita ketahui menjadi ilmu yang manfaat untuk diri kita sendiri pertama kali. ثم يقذف في قلوبكم سبحانه وتعالى الهمة العظيمة والعزمة الجادة في خدمة رسول الله محمد. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam hati kita semangat yang tinggi dan niat yang kokoh untuk berkhidmat kepada agama yang diwariskan oleh Rasulullah ini. فإذا تخرجتم من هذا المعهد بعد 7 سنوات صار كل رجل وامرأة فتى يمكن أن يكون بعمله وعلمه وتبليغه للعلم مثل قلب رسول الله وصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل إليه سرورا. Dan setiap di antara kita niatkan keluar dari pondok ini setelah 6 atau 7 tahun, kita berikan manfaat sebesar-besarnya dan berusaha semuanya menjadi generasi yang bisa memasukkan kegembiraan ke dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما جعل الله الحجاب في البنات نسأل الله أن يديمه حتى يكن نساء أمهات. Dan sebagaimana juga kita memahami pesantren ini dulu juga perhatian kepada hijab perempuan. Mudah-mudahan mereka menjadi perempuan-perempuan salihah yang menjadi ibu-ibu untuk keluarga-keluarga yang saleh. وألا يغترن بفاجرات ولا فاسقات. Dan janganlah kemudian seorang santriwati kemudian merasa kagum dengan wanita-wanita fajir atau wanita-wanita kafir dan fasik. وأن يكن من الصالحات القائمات الصائمات العابدات الزاهدات الورعات. Dan hendaknya meniatkan untuk menjadi wanita yang salihah, yang abidat, ibadah kepada Allah dan taat dan wara kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يكن من المبتديات بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وعائشة الرضا وجميع أزواج النبي المصطفى. Dan hendaknya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk meniru dan menjadikan suri tauladan baginda Sayyidah Khadijah al-Kubra, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, putri-putri dan juga istri-istri Rasulullah menjadi suri tauladan mereka. أسأل من الحق عز وجل أن يصلح لكم جميع شؤونكم. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki semua urusan kita. وأن يبارك في هذا المعهد المبارك. Dan mudah-mudahan Allah selalu menurunkan berkah kepada pesantren ini. وأن يبارك في إدارته ومدرسيه. Dan Allah memberikan keberkahan yang sempurna kepada pemimpin pesantren ini dan juga yang membantu dari para guru-guru. وأن يفتح على الطلاب الحاضرين من الذكور والرجال والنساء أجمعين فتوح العارفين. Dan mudah-mudahan Allah membukakan hati kita sebagaimana Allah membuka hatinya orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يوفقكم ويفقهكم في الدين ويجعلكم من عباد الله الصالحين. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita pemahaman penambahan ilmu fikih dalam agama dan juga menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang salihin. حتى تجر بكم عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sampai sejuk dan tenang pandangan Rasulullah kepada kita. وتكونوا أنصارا لشريعة الله سبحانه وتعالى. Dan kita menjadi penolong dalam syariatnya Rasulullah di masa kita. ويفيض الله عليكم الرضوان. Dan Allah ridha kepada kita dengan ridha yang tertinggi. نسأل من الحق أن يجعلنا وإياكم من المنظورين بعين عنايته وأن يدفع عنا وعنكم جميع الأسواق وأن يبارك لنا ولكم في هذه الرحاب الطاهرة وأن يجعلها لكم خير ويمن وبركة وأن يفيض عليكم من الرحمات وأن يهيئكم للآداب الصالحات وأن يجعلكم مهيئين لحمل هذه الأمانات وبثها في هذه الجهاد حتى تظهر ولايات الخير لله ولرسوله وموالاة المؤمنين في طاعاتهم وفي إسلامهم لما فيه رضا الله ولما فيه خيرهم وسعادتهم. اللهم وفقنا ووفقهم وكلنا ولهم وعاملنا بمحض فضلك كما أنت آل يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الفضل العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Silakan. Tengku Sulaiman meminta kepada Habib waktu untuk barang siapa yang bertanya kepada beliau, dipersilakan. Kalau sekiranya bisa dijawab oleh beliau, nanti akan dijawab. Dipersilakan beberapa pertanyaan.
bisa dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nantinya itu adalah seorang mufti yang mengerti maknanya. Walaupun kalau bisa bahasa Arab itu boleh dan itu ahsan. Terserah mau tanya apa, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhul Al-Kiram yang kami muliakan, terima kasih atas kedatangannya dan waktunya di depan kami. Jadi kita atau kami para penuntut ilmu memang tahu bahwa kita ini adalah orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan berencana untuk mengembangkan ilmu. Tetapi banyak yang terjadi di antara bahkan santri juga buru-buru bahwa keyakinan tersebut seakan kurang, apalagi kalau itu dikaitkan dengan masa depan. Yaitu ada sebagian dari kami yang katakan saja bahwa kita ragu kalau misalnya masa depan kita akan terjamin kalau kita seperti ini terus-terusan. Itu ada sebagian yang ragu, sehingga kadang-kadang sambilan belajar melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang itu sudah keluar daripada kegiatan utama kita sebagai pelajar dan pengembang ajaran Nabi Muhammad. Jadi inti pertanyaan saya adalah bagaimana kita atau kami menumbuhkan keyakinan kami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanggung segala kita katakan hajat kehidupan kita dan akan selalu memberikan bantuan kepada kita sehingga kita bisa sukses dalam belajar dan nantinya di masa depan kita bisa mengembangkan semua ilmu kita dan kita bisa sampaikan kepada seluruh umat. Jadi keyakinan itu bagaimana cara kita tumbuhkan? Mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih untuk jawaban yang akan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain sekalian. Jadi alhamdulillah si tanya tadi, dan kalau bisa itu jangan yang berkaitan dengan politik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria. Saya berasal dari kampus Pamukla. Saya ingin bertanya, kita sebagai santri adalah penerus daripada waris Nabi, yaitu ilmu Allah. Jadi waktu kita pulang ke kampung, orang yang harus pertama yang kita hadapi adalah keluarga kita. Kadang-kadang keluarga kita tidak memahami tentang agama-agama. Bagaimanakah cara kita menyampaikan risalah Allah ini kepada keluarga? Padahal kita segan untuk menyuruh orang tua kita untuk sholat ataupun lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شأن الحياة والاهتمام بأمور الحياة. هذه الحياة خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها لنا، لم يخلقها ويسخرنا لها، سخرها الله لنا، والله تعالى خلقها سبحانه وتعالى وسخرنا لأمر آخر مما سخرنا الله له: العلم والتعليم والتبليغ والرسالة والعمل بمقتضاها. هذا الذي نحن مهمتنا. أما الدنيا هي مسخرة فلا تشغلنا، مع أن نقيم الأسباب ونعمل على ترتيب الأمور، ونعلم أن طالب العلم العالم الذي عنده نور الإيمان يعلم أن الأرزاق عند الله. Pertanyaan pertama, beliau berterima kasih akan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun pertanyaan pertama, harap kita memiliki pemahaman yang terlebih dahulu bahwa kehidupan dunia pada dasarnya awal sampai akhirnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nas Al-Quran. Tapi bukan berarti artinya ini kemudian kita tinggalkan hal-hal yang menjadi iqamatul asbab atau melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harap difahami bahwa dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia untuk kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentaskhir atau menguasakan dunia tersebut kepada kita. Maka sebetulnya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah semisal belajar, menyampaikan, dan lain sebagainya. Boleh seseorang tersebut berpikiran akan hal-hal perkara-perkara urusan pribadinya dia dalam urusan-urusan duniawi, namun tidak menjadikan hal tersebut menjadi yang menguasai otaknya dan juga pikirannya, sehingga dia meninggalkan hal-hal yang terpenting dan garis besarnya tidak tidak menjerumus atau menjerumuskan diri di dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم إن من أعظم إقامة الأسباب من أعظم الأسباب في إقامتها لكسب الرزق تقوى الله. Dan sebagaimana banyak cara untuk mendapatkan rezeki, baik cara zahir atau batin, harap kita meyakini bahwa paling kuat-kuatnya penyebab mudah dan lancarnya rezeki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. تأتيك الأرزاق من كل مكان، وأنتم تعلمون أن العلماء الذين مضوا في هذه البلدان وهم على علم وثبات كانوا هم أكثر الناس مالا وأكثر الناس راحة وأكثر ما تيسر أمورهم الدنيوية. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tidak